Tarik ses. Semongko. Kini Yeah. tinggal aku sendiri. Buka bibir. Sepi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anis Harka dari kelas 191A. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi proses dan manajemen proses. Pada umumnya, semua produk itu diproduksi dengan baik adalah untuk memuaskan pelanggan, sehingga proses kerja harus ditingkatkan performasinya secara terus-menerus. Karena seiring berkembangnya zaman, selera dan kebutuhan pelanggan selalu berubah-ubah. Proses merupakan integrasi sekuensial berurutan dari orang, material, metode, dan mesin atau peralatan dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah output untuk pelanggan. Sedangkan pengertian manajemen proses adalah proses pengelolaan integrasi secara berurutan dari orang, material, metode, dan mesin atau peralatan dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah atau output untuk pelanggan. Dalam hal ini ada 4 pihak yang terlibat dalam operasi dan perbaikan proses, antara lain 1. Pelanggan. Pelanggan adalah orang yang akan menggunakan output secara langsung atau orang yang akan menggunakan output itu sebagai input dalam proses kerja mereka. Yang kedua adalah kelompok kerja. Kelompok kerja adalah orang-orang yang bekerja dalam proses untuk menghasilkan dan menyerahkan output yang diinginkan. Yang ketiga adalah pemasok. Pemasok adalah orang yang memberikan input ke proses kerja. Orang-orang yang bekerja dalam proses pada kenyataannya merupakan pelanggan atau pemasok. Yang keempat ialah pemilik. Pemilik adalah orang yang bertanggung jawab untuk operasi dari proses dan untuk pembiakan proses itu sendiri. Saya Ananda Adelia dari kelas 191A. Konsep dari manajemen proses berkaitan dengan perbaikan kualitas. Gabriel Pal 1987 mengidentifikasi 6 komponen yang penting untuk manajemen proses, yaitu 1. Kepemilikan atau ownership. Menugaskan tanggung jawab untuk desain, operasi, dan perbaikan proses. 2. Perencanaan atau planning. Menetapkan suatu pendekatan secara terstruktur dan terdisiplin untuk mengerti, mendefinisikan, dan mendokumentasikan semua komponen utama dalam proses dan hubungan antar komponen utama itu. 3. Pengendalian atau kontrol. Menjamin efektivitas di mana suatu output dapat diperkirakan dan konsisten dengan ekspektasi pelanggan. 4. Pengukuran atau measurement. Memetakan performansi atribut dan variabel dari produk terhadap kebutuhan pelanggan dan menetapkan kriteria untuk akurasi, presisi, dan frekuensi perolehan data. 5. Perbaikan atau peningkatan improvement. Meningkatkan efektivitas dari proses melalui perbaikan-perbaikan yang diidentifikasi secara tetap. 6. Optimisasi atau optimization. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas melalui perbaikan-perbaikan yang diidentifikasi secara tetap. Keenam komponen di atas merupakan landasan untuk keberhasilan manajemen dari suatu proses apa saja. Komponen-komponen itu dibutuhkan untuk proses kerja yang menghasilkan dan menyerahkan produk ke pelanggan. Untuk proses yang mengspesifikasikan kebutuhan dan kepuasan sepanjang rantai pelanggan, pemasok atau customer, supplier side, dan untuk proses yang mendukung pekerja dalam pekerjaan mereka. Saya Nita Putri dari kelas 191A. Langkah-langkah perbaikan proses. Dalam kaitan ini, Tanner dan De Toro 1992 mengemukakan suatu model perbaikan proses yang terdiri atas 6 langkah sebagai berikut. 1. Mendefinisikan masalah proses. Model perbaikan dimulai dari penetapan atau spesifikasi sistem mana yang terlibat agar usaha-usaha dapat terfokus pada proses bukan output. 2. Identifikasi dan dokumentasi proses. Diagram alir merupakan alat yang umum dipergunakan untuk mendeskripsikan proses. 3. Mengukur performa.
hal mana dimaksud untuk dapat mengkuantifikasi baik atau jelek suatu sistem yang sedang berjalan atau beroperasi. 4. Memahami mengapa suatu masalah proses terjadi. Tidak adanya data menimbulkan kesulitan untuk memahami mengapa sesuatu sistem berjalan seperti itu, sehingga performanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dari ini dari kelas 19 1A. Di sini saya akan menjelaskan metodologi perbaikan proses dari SWOT. Sebagai tahap SWOT, yaitu 1. Identifikasi kesempatan. Digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan dan menentukan sasaran untuk sasaran perubahan. 2. Definisi ruang lingkup. Digunakan untuk menjelaskan batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. 3. Analisis proses. Digunakan untuk memahami perilaku dari proses yang ada. 4. Menentukan perubahan proses. Digunakan untuk memahami atas perubahan yang ditetapkan terhadap proses. 5. Memulai dan menguji perubahan yang diajukan. Digunakan untuk satu atau lebih proses percobaan indikator pengukuran yang relevan. 6. Implementasi perubahan. Digunakan untuk mempengaruhi proses baru yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu. 7. Peningkatan dan perbaikan proses terus-menerus. Digunakan untuk menjamin peninjauan ulang secara periodik terhadap proses dan memprioritaskan usaha. Terima kasih. Dan di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah kunci dalam memperbaiki proses. Antara lain, 1. Mengidentifikasi proses dengan dampak terbesar pada isu-isu strategis yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang kedua, memprioritaskan dan memilih proses untuk perbaikan berdasarkan pada keseimbangan antara kesempatan perbaikan dan kemampuan manajemen yang dibutuhkan. Yang ketiga, menetapkan tim kerja yang memiliki pengetahuan dari proses serta memberikan pelatihan yang diperlukan agar menjamin keterampilan yang dimiliki dalam perbaikan proses. Nama saya Farhanai Putri dari 191A. Jadi kesimpulannya adalah proses merupakan kegiatan konversi atau transformasi input menjadi output melalui sejumlah langkah sekuensial yang terorganisasi. Dalam manajemen proses ada 6 komponen, yaitu kepemilikan, perencanaan, pengendalian, pengukuran perbaikan proses, dan optimalisasi. Dalam perbaikan proses dilakukan dengan 6 langkah, yaitu mendefinisikan masalah proses yang akan diperbaiki, identifikasi dan dokumen proses, mengukur performasi, memahami mengapa masalah proses terjadi, mengembangkan dan menguji ide untuk memecahkan masalah proses, dan implementasi serta evaluasi.